Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, my name is Nabila Firliani and my friends is Hi, I'm Sherina. we from group 12 who will presentation about physical disabilities, health impairment and multiple disabilities. Enjoy it. Physical disabilities, health impairment, and multiple disabilities. Group 12 by Sherina Riza Khairunis and Nabila Firliani. A definition of physical disabilities, health impairment, and multiple disabilities. Definition for areas that include physical disability, health problems, and multiple disabilities according to IDEA 2004. 1. Orthopedic disorders are severe orthopedic disorders that adversely affect children's educational performance, for example, brain paralysis, amputation, or burns that cause contractions. Jadi, gangguan ortopedi yang parah itu bisa berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak, misalnya lumpuh otak, amputasi, atau luka bakar yang bisa menyebabkan kontraktur. 2. Traumatic brain damage is damage that can be caused by external physical strain, causing total or partial damage or psychosocial disorders that require special services. Kerusakan otak traumatis itu disebabkan oleh kekuatan fisik secara eksternal, sehingga menyebabkan cacat total atau sebagian atau gangguan psikososial yang membutuhkan pelayanan khusus. 3. Is a hearing and visual impairment simultaneously, a combination that can cause severe communication. Ketulian atau tuli itu terjadi karena adanya gangguan pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, sehingga menyebabkan parahnya komunikasi dan perkembangan, dan memerlukan pendidikan yang memiliki layanan khusus. 4. Multiple disability is damage that occurs more than one damage, such as mental disorders and blindness, or mental disorders and orthopedic disorders, which means they are needed education with special services. Jadi cacat ganda itu terjadi karena adanya kerusakan secara bersamaan, seperti keterbelakangan mental dan kebutaan, atau keterbelakangan mental dan gangguan ortopedi, sehingga mereka membutuhkan pelayanan khusus. 5. Other health problems are limb strength, vitality, or alertness, including increased awareness of environmental stimuli caused by acute chronic health problems. Jadi gangguan kesehatan yang lainnya itu merupakan gangguan kekuatan yang terbatas, vitalitas, dan kewaspadaan, termasuk kewaspadaan yang meningkat terhadap rangsangan lingkungan yang disebabkan oleh masalah kesehatan kronis akut atau seperti asma, gangguan kekurangan perhatian, diabetes, epilepsi, kondisi jantung, hemofilia, leukemia, dan lainnya, sehingga mereka juga membutuhkan layanan pendidikan khusus. B. Areas include in physical disability, health impairment, and multiple disability. Some individuals, especially children who have special disabilities or physical disabilities, health impairment, and multiple disabilities can affect children in living their lives. Children will feel difficulties in learning, socializing, and determining the direction of their lives. Jadi beberapa individu, pada khususnya anak yang memiliki keistimewaan atau kelainan seperti disabilitas fisik, gangguan kesehatan, dan bahkan cacat ganda bisa mempengaruhi anak dalam menjalani kehidupannya. Anak biasanya akan mengalami kesulitan belajar, sosialisasi, serta bahkan menentukan arah hidupnya. A. Physical disabilities. 1. Cerebral palsy. Cerebral palsy is one of the diseases or disorders caused by abnormalities in the child's brain that damage motor cells that occurs during the child's development. Jadi, cerebral palsy atau lumpuh otak itu merupakan suatu penyakit atau gangguan yang disebabkan karena adanya kelainan pada otak anak, sehingga merusak sel-sel motorik. Hal itu biasanya terjadi pada masa perkembangan anak. Cerebral palsy is usually detected when the child enters the age of 3 years by showing certain symptoms. Brain injury is one of the causes that often occurs during pregnancy and birth, or can be when a child is 2 until 3 years old.
Cerebral palsy atau lumpuh otak biasanya terdeteksi saat anak memasuki usia 3 tahun dengan menunjukkan gejala tertentu. Cedera otak merupakan salah satu penyebab yang seringkali terjadi pada masa kehamilan serta kelahiran, atau bisa pada saat anak berusia 2-3 tahun. Symptoms that are so for people with cerebral palsy include gejala yang ditunjukkan bagi penderita lumpuh otak atau cerebral palsy di antara lain yaitu A. Stiff muscles, otot kaku. B. Tremors. C. Delays in the development of motor skills, mengalami keterlambatan dalam perkembangan kemampuan motorik, seperti duduk dan merangkak. D. Lack of sensitivity to responding to touch or feeling pain, kurangnya kepekaan terhadap merespons sentuhan atau rasa nyeri. E. Intellectual impairment, gangguan intelektual. F. Speech disorders, gangguan bicara. 2. Duchenne muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a group of genetic condition characterized by progressive muscle weakness and wasting or atrophy. Type of Duchenne muscular dystrophy is a related condition that mainly affects skeletal muscle, which is used for movement and muscle. Distrofi otot ini merupakan kondisi genetik yang ditandai oleh kelemahan otot progresif dan wasting atau atrofi. Jenis distrofi otot ini mempengaruhi otot rangka yang digunakan untuk pergerakan. Distrofi otot ini terjadi hampir secara eksklusif pada pria. One of the most prominent anatomy in people with Duchenne muscular dystrophy, such as the size of the muscle that can be smaller than the previous normal size, so that patients feel muscle decline. Salah satu anatomi yang paling menonjol pada penderita distrofi otot ini yaitu ukuran otot yang semakin lama semakin mengecil dari ukuran normal sebelumnya, sehingga penderita mengalami penurunan otot. Other symptoms felt by sufferers of Duchenne muscular dystrophy include gejala-gejala penderita distrofi otot di antara lain yaitu A. Gaya berjalan melenggang. B. Often falls when walking, sering terjatuh ketika berjalan. C. Difficulties in the way uphill, usually occurs in children starting to walk. Kesulitan dalam jalan nanjak biasanya muncul pada anak mulai berjalan. D. Muscle weakness increase and respiratory and cardiovascular condition develop. So, individuals are confined to wheelchairs, usually at the age of 7 until 10 years. Kelemahan otot meningkat dan kondisi pernapasan serta kardiovaskular berkembang, sehingga individu terbatas pada kursi roda, biasanya terjadi pada usia 7-10 tahun. 3. Scoliosis. Scoliosis is a type of postural deviation of the spine with any cause, which is characterized by the presence of a lateral curve in the frontal plane that can be related or not related to the rotation of the vertebral bodies in axial and sagittal fields. Skoliosis itu merupakan sebuah tipe deviasi postural dari tulang belakang dengan penyebab apapun, yang dicirikan oleh adanya kurva lateral pada bidang frontal yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan rotasi korpus vertebra pada bidang aksial dan sagittal. The most common symptom of scoliosis is that there is an abnormal curve of the spine. Gejala yang paling umum dari skoliosis, salah satunya yaitu terdapat lekukan yang tidak normal dari tulang belakang, seperti pada gambar di bawah ini. Kalau tulang belakang orang normal itu lurus, sedangkan skoliosis itu melengkung ke samping secara tidak normal. Biasanya lengkungan ini berbentuk seperti huruf S atau C. Penderita skoliosis itu biasanya memiliki bahu atau pinggul yang terlihat tidak seimbang. B. Health impairment. 1 is cancer. Cancer is a disease that can be caused by body tissue cells that grow abnormally, grow quickly, and cannot be controlled. Jadi, kanker ini adalah salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh sel-sel jaringan tubuh yang mengalami pertumbuhan secara tidak normal.
entah itu tumbuh dengan cepat ataupun tidak dapat dikendalikan. Sel-sel ini dapat memfiltrasi dan juga dapat mempengaruhi organ tubuh karena adanya tekanan dari jaringan tubuh. Deoxyribonucleic acid or DNA damage can lead to uncontrolled growth of cancer cells, resulting in a mutation of vital genes that control cell division. Normal cells can turn into cancer cells because of some of this mutation. Mutation can occur suddenly or inherited. Kerusakan DNA ini dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali, sehingga terjadi sebuah mutasi gen vital yang mengontrol pembelahan sel. Sel normal bisa berubah menjadi sel kanker karena terjadinya beberapa mutasi tersebut. Mutasi bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun diwariskan. 2. HIV or AIDS. HIV is a virus that causes decreased immunity in the body, and this virus attacks white blood cells in the body. And then the AIDS is a disorder of the immune system caused by HIV infection. An individual or especially a child with HIV can infect another person within 10 years or more without developing AIDS. Jadi, HIV ini merupakan salah satu virus yang menyebabkan kekebalan dalam tubuh menurun. Dan virus ini dapat menyerang sel darah putih dalam tubuh. Sedangkan AIDS merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Seseorang individu atau khususnya pada anak yang mengidap HIV dapat menginfeksi orang lain dalam rentang waktu 10 tahun atau lebih tanpa mengembangkan AIDS. Kasus AIDS pada anak dapat disebabkan oleh virus yang ditularkan ibu yang terinfeksi selama kehamilan, proses kelahiran, ataupun pada saat menyusui. Selain itu, AIDS juga dapat menular melalui jarum suntik. Orang dengan AIDS bisa lebih rentan terhadap penyakit tertentu karena sistem kekebalan tubuh mereka sudah terganggu. 3. Hepatitis B. Hepatitis is one of the diseases that occur in liver cells causing infection or inflammation. The virus is most common cause of hepatitis, so it can result in swelling of the liver. Hepatitis B virus is a virus that is both chronic and acute. Hepatitis ini merupakan salah satu penyakit yang terjadi pada sel-sel hati, sehingga dapat menyebabkan adanya infeksi ataupun peradangan. Virus merupakan penyebab dari hepatitis yang paling sering dijumpai, sehingga dapat berakibat pada pembengkakan di hati. Virus hepatitis B ini salah satu virus yang bersifat kronis serta akut. Penyebab hepatitis B ini adalah salah satu penyakit hati yang berbahaya karena tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Hanya seperti mata dan badan yang menguning, serta badan yang lesu. Orang yang terkena penyakit hepatitis B ini sering tidak sadar jika sudah terinfeksi dan tidak sadar pula dapat menularkan pada orang lain. C. Multiple disabilities. 1. Brain injury. Brain injury is the most common disorder. More than 2 million brain injuries occur every year. It is also the most common cause for death and disability that can be caused by an accident. Brain injury can cause trauma, and trauma can be mild or severe. Jadi, cedera otak ini merupakan kelainan yang paling umum terjadi. Lebih dari 2 juta cedera otak terjadi setiap tahunnya. Itu juga merupakan penyebab paling umum untuk kematian dan kecacatan yang dapat disebabkan karena kecelakaan. Cedera otak ini dapat menyebabkan trauma. Trauma yang disebabkan oleh otak ini bisa ringan ataupun parah. Cedera parah dapat mengakibatkan ketidakmampuan belajar, gangguan kekurangan perhatian, spina bifida, cerebral palsy, atau cacat fisik lainnya. Tetapi, cedera otak traumatis dianggap sebagai kategori kecacatan yang terpisah.
Service for Children with Disabilities. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang cacat seperti pendidikan dan pekerjaan layak, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. And there are two services for children who have disabilities. 1. Educational service, and 2. Social service. 1. Educational service. Inclusive educational as an education service system that includes special needs children to learn together with their peers in the regular school closest to where they live. Jadi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini, atau bisa dibilang dengan pendidikan inklusi ini, merupakan suatu layanan pendidikan yang di dalamnya siswa memiliki kebutuhan khusus atau siswa yang memiliki kelainan diperbolehkan untuk mengemban pendidikan di kelas reguler di sekolah terdekat bersama dengan teman seusianya. 2. Social service. In the service for children with special needs, social services are needed to help realize the resocialization efforts for people with disability in both the family and community where they live. 1 is physical needs atau kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, juga kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun akses pekerjaan. 2. Fulfillment of psychological needs atau pemenuhan kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis ini berupa perhatian, kepedulian, juga kasih sayang yang hadir dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Lalu yang ketiga ada social needs. Social needs ini merupakan kebutuhan sosial yang berupa pengakuan dan apresiasi yang hadir dari keluarga maupun masyarakat. And 4. Special needs atau kebutuhan yang bersifat khusus. Kebutuhan khusus ini berupa kebutuhan aksesibilitas, mobilitas, seperti jalan khusus untuk kursi roda, toilet khusus pengguna kursi roda, rem atau pegangan, atau alat bantu ordis dan portis.